kenapa seorang Reza lebih memilih meninggalkan Noah? Meninggalkan Noah atau ditinggalkan oleh teman-teman lain? Itu semua juga tempat banyak dunianya. Cuman kalau di Bandung itu lebih homey ya. Hawanya. Iya, hawanya lebih enak gitu, bawanya santai, nggak emosi buru-buru gitu nggak. Kayak saya dulu gitu kan, di dunia malam gitu, di dunia malam hiburan gitu kan, apapun mungkin bisa saya raih gitu. Tenar, duit. Kalau tiap hari dicokokkan sama itu, gila orang loh. Bisa bunuh diri. Kembali lagi di Tripod, Om Tripod Podcast dengan saya Edo Sepuluh, Edo ganteng demi Allah. Keren ya. Ini ada Om Diki dan ini ada Bintang tamu kali ini luar biasa. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu kehormatan nih ya buat teman Om Trip, di mana Om Trip kedatangan sosok yang sudah tak asing lagi pasti dikenal ya. Ini ada Bang Reza ex Noah Bang ya. Dan juga ada Om Robi. Om Robi pada sehat. Alhamdulillah. Tapi kelihatan lebih gemuk ya. Lebih gemuk ya. Dia makan terus. kan diam di rumah aja ya. Diam di masjid juga. Oh. Makan terus. Iya. Tapi bukan marbot kan? Bukan. Oh bukan, hanya jemaah saja Iya. jemaah. Kalau marbot tidur. Memang kalau misalkan kita lagi di masjid itu kejaga dari pagi, siang, malam, makanya teratur. Kenapa bisa teratur? Ya karena istilahnya memang programnya seperti itu. Oh, karena Pagi. air nungguhan gitunya tuh bisa seenak Iya. makan. Yang di rumah makan, wah sanggup tidak. Pulang gitu tidak terkontrol. Nah, teman Om, Ya. pasti nih Om nih banyak teman Om yang penasaran kegiatan apa sih yang dilakukan Bang Reza kali ini Iya. dengan Om Robi gitu kan, yang biasanya nih warawiri di televisi gitu kan, Iya. di kafe-kafe, sekarang tiba-tiba menghilang. Ya, sama kayak kita Pak ya di pariwisata juga semua lagi tiara. Iya. Musik juga mungkin. Betul, musik Iya, juga pasti menghilang. Oke Om, kegiatan sekarang apa sih Om? Yang Kalau dilakuin? sekarang nih paling saya bolak-balik konveksi. Konveksi? Iya, karena saya bikin clothingan sama baju gamis. Jadi kayak gini panjang tuh. Itu aja sama. Aktivitas berikutnya itu harusnya malam ini nih, malam Kamis. Saya suka ada pengajian di Cingingset. Oh Cingingset. Tapi tiap hari juga ke situ. Cuman malam pengajian ini hari Kamis. Kamis malam. Kamis malam. Nah, Kamis malam Jumat pengajiannya. Om Robi kegiatan sekarang apa Om? Kalau saya kegiatannya jadi tukang cuci sih sekarang. Siapa ya? Ya saya ada bisnis kebetulan di bidang laundry. Laundry ya. Tapi banyak sih sebenarnya. Bisnisnya banyak. Oh, masih sebutin satu-satu. Ya paling itu aja, sibuk di laundry juga sibuk memperbaiki diri aja gitu. Ya sama seperti Reza, kalau misalkan setiap minggu itu kita Pengajiannya sama. pengajian. Itu biasanya pengajiannya di masjid-masjid ya? Iya, enggak. Satu masjid aja kalau kita itu, karena lumayan banyak orang yang datang tuh. Lagi masjidnya agak ke dalam gitu. Nah itu tiap malam Kamis di masjid itu doang. Tapi yang lain bikin juga tuh tempat lain. Cuma karena kita mungkin deketnya ke situ, ya di situ tempatnya. Itu di satu kajian tersebut banyak mungkinnya teman-teman yang yang seprofesi dulunya. Banyak, rata-rata musisi. Oh musisi. Hampir ke segala kalangan di situ ada. Ada polisi juga banyak di situ, ada seniman jalanan, ada semua di situ. Karena kan dalam Islam sendiri itu kan nggak ada ini sih kasta-kastaan, jadi siapapun itu masuk ya, nggak ada status sosial yang sama-sama duduk. Kalau udah pakai gamis nggak tahu mana seniman, mana polisi, mana kiai ya sama gitu. Sama. Semuanya kayak Ustadz. Berdiri sama rata duduk sama gitu lah. Ya gitu lah. Berdiri sama rata, duduk sama di kursi. Iya betul. Berarti kalau hobi tetap Hobi masih, cuma saya gak jarang-jarang ya. Mungkin Udah kan kondisi sekarang kan
Iya. Mau main di mana gitu. Kalau saya biasanya kalau lagi nggak ada COVID, biasa main sama Robi, biasa main sama Mama Kang Yuki. Oh, Mama Yuki. Giringin dia, giringin ini juga di bandnya tuh yang bercampur tuh ada si Blay, ada si Ali, ada si Andi Slash. Andi Slash, betul. Terus juga ada Harry Lebek. Lebek, banyak kan. Kalau Mama Derek. Mama Yuki itu idola, saya idola. Mama Yuki, mudah-mudahan nonton Mama Yuki, mudah-mudahan bisa hadir di sini ya untuk Mama Yuki ya. Terutama lagunya tuh yang Aku ya judulnya. Coba nyanyi. Ya gitu kan. Itu biasanya nih kalau setelah lepas dari Noah, gabung dengan Om Robi dan tadi teman-teman yang disebutkan, alirannya berbeda nggak aliran musiknya? Berbeda. Oh berbeda. Iya, tapi penampilannya berbeda. Tapi musiknya masih mau. Kalau main itu ada dua lagu yang bawa lagu orang gitu. Sisanya bawa lagu pas band yang lama tuh. Karena saya suka sama pas band juga, jadi kasih jalan bawa lagu ini ya udah tinggal main. Bawa lagu ini tinggal main gitu. Mama juga nggak bisa. Iya, boleh. Ganti sama Robi gitu. Ya playernya itu aja gitu. Makanya main di gig-gignya tuh nggak gig gede, kecil-kecil kayak sekolahan gitu. Terus juga pesantren. Kayak pesantrennya Ustaz Yusuf. Oh tapi untuk aliran musiknya Gitu. tetap sama. Tapi ada di satu dua lagu tuh ada lagu agamanya kayak Lagu Merzen. Maherzin. Oh iya. Susah Sabian. Dengan Kalau susah. itu doang sih. Tapi Om Robi mah senangnya reggae katanya. Oh iya, sebenarnya saya dulu tahun 2002 itu mulainya bergeraknya di R&B hip hop. Rapper ya? Hah? Rapper ya? Iya, Eminem kalah sama saya. Enggak, istilahnya ya gitulah dulu. Ya saya banyak lah kalau mau dibilang tempat-tempat di Bandung gitu, dan mungkin udah saya Jajalin semua. jajalin semua gitu kan. Bandung, Jakarta, Surabaya juga gitu kan, tempat-tempat ya istilahnya tempat hiburan gitu kan. Ya sampai tahun 2008 2009 akhirnya ya karena udah banyak banget band R&B yang ada di Bandung gitu kan, akhirnya saya hijrah lah ini ceritanya. Hijrah musik ya, belum hijrah kehidupan. Hijrah saya akhirnya mencoba dunia reggae gitu kan, ternyata asik juga dunia reggae itu. Dia punya istilahnya apa ya, punya satu kaum tersendiri. Dan yang saya nilai itu kalau di reggae ini dia flat, seperti bukan musik musiman gitu. Jadi dia flat aja gitu. Kalau dibilang mati enggak, terlalu populer juga enggak. Berarti senang reggae setelah hijrah, Om? Hijrah aliran musik. Dari R&B menuju reggae. Soalnya reggae kan itu ya biasanya dengan siapa? Identiknya dengan Rastamania. Marley. Tapi belum ada Om reggae dengan selawatannya, belum ada ya? Sebenarnya sudah ada itu si Oh iya, saya pernah lihat di YouTube. Allahu Akbar. Ras Muhammad bukan? Bukan, itu Allahu Akbar. Saya lupa itu. Kun Anta itu. Oh, Kun Anta. Kun Anta. Dia orang mana? Kun Anta itu orang timur juga kalau nggak salah. What? Nanti dikepoin, saya juga udah nggak tahu soalnya. Nah itu lagu Kun Anta itu ya kalau saya nilai musiknya Reggae ya? Kun Anta. Ya tapi kalau berbicara masalah musik genre reggae gitu, ya saya pikir belum ada yang bisa ngerut seperti Bob Marley. Semuanya belum ada. Tapi Mbak Surip? Mas Surip mah beda itu kan, itu istilahnya dia betul-betul pure seniman gitu kan. Jadi bukan bukan segmentednya, dia bukan cari popularitas awalnya. Dan saya kenal sama almarhum Mas Surip juga, sempat ngobrol juga waktu di Jakarta di Bulungan gitu kan, sempat ngobrol juga dulu. Ya dia hidupnya juga biasa aja, biasa lepas aja. Lepas itu justru saya bilang mah low profile gitu. Reggae itu begitu kali, jadi memang nggak ada batasan gitu ya.
suka mereka gitu. Iya. Maksudnya memang seniman gitu. Kalau seniman suka ada unik-uniknya, kadang kalau lagi mau ya mau, kalau enggak Iya, mah iya. nggak bisa dipaksakan. Dan istilahnya gap antara misalkan penggemar sama si musisi ini nggak ada gitu. Kayak misalkan saya pas ke komunitas reggae ya, misalkan diajak di rumahnya makan tidur ya ayo aja gitu. Nggak masalah kan, ada misalkan kayak artis di tengah kos di hotel gitu. Kalau reggae masih slow. Enjoy. Ya makanya saya bilang kan waktu saya kenal Mbak Suri gitu kan, saya ngeliat ininya sempat saya tanyain, Mbak rahasianya apa sih? Kurangi tidur, banyakin ngopi. Bener, Mas Urip itu identiknya sama kopi hitam kan biasanya. Dan rokoknya pun udah nggak merah. Udah nggak merah. Udah kayak dukun. Lagunya padahal liriknya mah biasa aja ya. Bangun tidur lagi tapi langsung jebret booming. Tidur nggak bangun lagi. Itu sekarang dia tidur nggak bangun lagi. Ya, tapi itulah gitu kan istilahnya lika-liku kehidupan Mbak Suri itu karena kita kasihan gitu. Dengan mungkin ya penjualan dari lagu-lagunya dia itu dia tidak menikmati 100%. Oke. Tapi jadi sodako terus kayak ngalir ya. Tapi Om kenapa lagu reggae suka lagu reggae semua lagu bisa diregein, bener nggak sih? Bisa. Contohnya ke SMP nyanyian lagu Nikah Dilam misalnya tiba-tiba cengkecet Bisa. memang bisa ya berarti? Memang bisa. Istilahnya ya kalau berbicara reggae, belum tentu seorang Reza juga bisa main reggae. Drumnya, karena drumnya agak bisa tanya ke Reza. Betul. Apalagi sekarang muncul yang gabungan ya antara ska dan reggae, ya, ska reggae gitu kan sekarang banyak gitu. Paling request mah dari yang senang reggae, sholawatan versi reggae, tak mana di download saya Saya dulu bikin, saya dulu tahun 2009 itu sempat bikin ada 3 lagu religi yang saya bikin itu proyek solo saya dulu gitu kan. Itu ada lagu Sholawat Badar, ada lagu Ramadan sama lagu Idul Fitri. Dan itu dulu sempat top chart beberapa di beberapa radio di Bandung dan Jakarta sama Riau. Itu ada sholawat. Ada. Al-Badru alaina insaniyatil wada. Itu saya reggae. Ini kepoin ya. Nah, Om Reza, Om sekarang kan Om ini udah nggak di Noah ya, tapi hubungan baik dengan personil Noah juga masih ini ya. Masih. Kami tetap jalan. Tinggal sekarang Noah berarti digawangi hanya tinggal berapa orang ya? Tiga aja ya. Bertiga, tapi kalau si Three Musketeers ini tinggal berdua tuh. Lukman Ariel yang orinya tinggal berdua sih. Ariel Lukman. Iya. Oh ya, Ariel sama Lukman ya. Nah Om, pada saat Om memutuskan untuk hijrah nih ya, akhirnya kan hijrah Om ini ya, memutuskan untuk hijrah. Pernah nggak terbayang masa-masa lalu dengan Peter Pan, dengan Noah yang kangen akhirnya Setelah gitu hijrah kan? ya? Setelah hijrah. Sering, tapi biasa momen kayak saya ke Bali lewat satu hotel, aduh saya pernah party-partyan sama anak-anak di hotel ini, yang di hotel itu. Kemalangnya paling sebatas itu doang kali ya. Kalau dengerin lagi lagunya udah, maksudnya udah biasa. Dan apa ya, maksudnya udah lama juga kali, saya udah 2015 berarti udah 5 tahun ya. 6 tahun ya. 6 tahun. Cukup lah maksudnya. Selama 15 tahun di situ. Cukup lah maksudnya. Nah, setelah mau melakukan hijrah, apakah wah bener gitu gue sanggup? Soalnya kan kayak saya nih kalau mau hijrah, contoh saya aja ya Bang, kalau mau hijrah anjir nanti job desk hari-hari saya rubah gitu, apakah sanggup nih? Terus hari-hari saya merokok misalnya ini, aduh, dari segi penghasilan, dari pergaulan gitu kan itu pasti. Ini ya apa bikin traumatis gitu ya. Iya. Kalau saya bilang sebelum ada Noah saya udah hijrah sebenarnya. Jadi peralihan band dari Peter Pan ke Noah tuh saya udah hijrah sama Lukman tuh. Nah begitu 2012 pas Ariel keluar lagi dari itu rukun baru, saya balik lagi. Nah jadi basic hijrahnya itu udah ada sebenarnya. Terus kalau untuk kita pemikiran ke situ pasti setiap orang kalau hijrah ini pasti mikir, tapi
Kalau dipikir-pikir flashback kembali, itu biasanya cuma ketakutan biasanya. Ketakutannya begini. Kalau kita udah nggak di situ lagi berarti penghasilan. Iya, Nah, betul. tapi dari segala kalau orang hijrah berani ambil keputusan tuh, hijrah itu kan pindah dari tempat satu ke tempat satu kan. Kalau udah kuat itu, kalau bapaknya tidak kuat niat itu nggak jangan. Tapi kalau udah kuat dan kalau cuma itu permasalahannya, saya kira itu bukan permasalahan. Karena gini, kalau kita masih sehat masih bisa usaha gitu. Lagian rezeki itu kan kalau kita yakin Allah yang atur, bukan kita yang pilih. Iya. Saya kerja di sini akan bisa. Dan di Noah juga alasannya saya cuma susah bagi waktunya. Satu, jam ibadahnya itu susah gitu. Saya kasihan sama teman-teman saya kadang-kadang. Jadi gini, kalau kita latihan ya satu contoh gini, kan saya nggak mau lewat tuh, satu waktunya itu nggak mau lewat. Pas azan sholat. Sementara kita latihan dari jam 4 ya, 4 sore itu nggak kerasa tiba-tiba udah setengah 6 tuh. Asal baru latihan gitu kan, bunyi azan gitu, berhenti lagi. Kalau masuk lagi cuma setengah jam udah azan isya lagi gitu. Terus berulang gitu, saya kasih nama teman-teman saya kan kadang-kadang mereka bete juga, udahlah nanti habis isya. Nah kadang-kadang kalau udah latihan malam itu udah lemes, pulang jam 12 malam ya. Memang paling enak itu jam 4 itu, jam 3 gitu. Kalau siang juga gak enak latihan. Akhirnya tuh kebagi sama jam sholat. Kalau lagi di mana tuh, aduh saya kan nggak mau, maksudnya karena saya udah hijrah sebelumnya, saya nggak mau ninggalin. Jam-jam itu yang membatasi. Sebenarnya bisa ditolerir itu. Cuma mungkin saya yang nggak bisa bagi waktunya, kan susah tuh. Terutama nikmatnya berjamaah gitu ya. Kan kita kejar itunya tuh. Iya. Yang susah kalau sholat sendiri mah bisa-bisa aja, Tapi nggak ada kendala. Betul. Kalau Farid di rumah laki-laki pakai mukena gitu. Tapi mungkin kalau kebiasaan Om Raja seperti itu, mungkin yang lain jadi ngikutin daripada nunggu udah bareng. Sebenarnya cuman kan seperti memaksa gitu, saya nggak mau gitu. Maksudnya biar saya aja yang cabut. Lagian kayaknya mungkin pada waktu itu saya juga udah mulai mentok ya. Iya. Satu itu udah jenuh, kedua memang kayaknya saya harus hijrah nih. Bukan di sini lagi. Tapi setelah ingin melakukan hijrah itu, apakah Om Raja sudah punya batu loncatan? Sudah, saya nggak pernah siap-siap sih. Karena kalau kayak gitu itu bukan hijrah namanya, sih. Pindah pekerjaan itu sebenarnya. Ya benar. Itu. Jadi tiba akal gitu kalau saya. Kalau sudah hijrah ya udah nanti, ini kayaknya bisa dikerjain nih. Nggak tahu ini bisa lama apa enggak. Pokoknya yang ada dikerja, ya udah kerjain aja itu. Alhamdulillah masih bisa bertahan dengan itu. Kalau kita udah rencanain, bapaknya gini. Ini tapi menurut saya punya bisnis kaos kan gitu. Kayaknya beres dari Noah saya langsung bisnis kaos. Bukan hijrah namanya itu. Hijrah tapi memang masih kena urusan dunianya juga gitu. Oke. Iya kan begitu kan? Tuh. Nah, jadi teman-teman di sini pasti banyak yang bertanya, apakah hijrah harus meninggalkan pekerjaan? Lalu kenapa seorang Reza lebih memilih meninggalkan Noah? Meninggalkan Noah atau ditinggalkan oleh teman-teman lain? Betul. Nah, akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap di Tripod. On Trip Podcast. Kembali lagi di Tripod, Om Trip Podcast. Tadi perbincangan kita sempat kepotong sama jeda iklan. Mungkin kita lanjut lagi bertanya pada
Om Reza. Tanya sama Om Reza. Tadi pertanyaannya apa Om Diki? Aduh, saya. Banyak yang bertanya di luaran sana. Seorang Bang Reza ini memilih keluar atau dikeluarkan dari Noah ini? Nah, Saya keluar. keluar. Satu, saya mungkin udah beda fokus pada waktu itu. Terus kedua, lebih kuat dorongan hijrahnya gitu. Ya. Padahal dulu saya asal ngomong ke teman-teman, di rumah orang 2 tahun di dia itu. Gue dari Jawa sama Allah kan. 2 tahun 2 tahun, 3 tahunan lah. di Noah itu. Saya langsung ingat tuh setelah saya hijrah, oh iya ya, di Jawa gitu ya udah. Dan waktu itu doang saya pengen keluar. Terus kedua mungkin saya pikir aduh udah, saya lihat teman-teman saya kan mereka masih produktif banget ya. Saya rasa mungkin baru sih diganti sama orang lain gitu. Karena saya juga sadar diri, ya udahlah. Saya juga udah gak mau bagi fokus gitu kan. Iya. Sampai mereka bilang gini, jangan ngomong capek. Kalau ngomong capek kita juga capek nih. Saya bilang enggak. Soalnya memang dorongan hijrah kuat. Dan saya pengen maksudnya lama loh, 15 tahun itu hidup dengan apa ya? Kalau pejabat itu protokoler itu semua segala diatur gitu. Segala diatur. Ada jadwalnya ya. Iya, pertama selama 15 tahun. tapi lama-lama kan dibatasin kita. Iya. Nggak bisa lama-lama nongkrong, nggak bisa enjoy karena kerjaan kan. Sama keluarga juga nggak bisa bagi waktu. Hidupnya di luar terus kan. Itu terus gitu. Jadi ya lama-lama juga ya. Udah saya harus berhenti kayak ini. Gitu. Ketemulah sama Sakti, siapa? Derry, itu banyak tuh. Sama semua hijrah juga. Hijrah. Novan Kapten Jack belum di Jogja. Banyak akhirnya udah saya kuat hijrah. Setelah hijrah berarti belum punya batu loncatan untuk pekerjaan yang baru? Sebelumnya belum. Karena saya nggak mikir di situ lagi kan. Saya pikir cukup tuh, maksudnya. Udah nggak mikir duniawi Ya, nggak mikir duniawi. Saya Fokus cukup di situ dan harus dirubah polanya tuh. Yang sering belanja di mall, belanja di warung, gitu ya. Kan itu kan. Lagian di Bandung kita hidup. Kalau di pas-pas saya pernah hitung itu kalau 50.000 tuh bisa makan 2 hari loh tuh. Iya. Asal belanjanya gitu di warung lah, segar warung di warung. Betul. Kalau Jakarta nggak bisa tuh. Iya. 200.000 minimal tuh, itu pun 2 hari kali. Dulu tinggal di Jakarta, di Bandung. Iya, Jakarta. Kebayang kan di sana berarti kan kalau di sini kan bisa. Makanya pas Ki hijrah tuh, Ki kalau mau udah pindah ke Bandung. Lebih enak satu iklimnya tuh. Dan kedua kan untuk urusan dunia itu bisa dikontrol gitu. Semua juga tempat banyak dunianya. Cuman kalau di Bandung itu lebih homey ya. Hawanya. Iya, hawanya lebih enak gitu, bawanya santai, nggak emosi buru-buru gitu nggak. Oke, Bang, pernah nggak nih dari teman-teman seprofesi yang nyinyir abang nih pada saat itu pas hijrah, ngapain sih lo hijrah? Emang tabungan lo udah segede gunung? Kadang ada juga yang berkata demikian. Pernah nggak abang? Banyak. Cuman kalau kayak gitu tuh susah. Kalau kita lawan juga dengan debat atau dengan emosi mah susah karena yang jalanin hijrah itu kan kita gitu. Makanya saya kalau pas semenjak hijrah itu saya jarang tampil di media gitu. Oke, satu lagi dari saya Om, ya, untuk ini ya. Ada nggak hal apa yang melatar belakangi Bang Reza sama Bang Robi ini untuk melangkah hijrah meninggalkan duniawi? Apa pernah mengalami hal apa nih? Satu, hijrah itu saya udah mau masuk umur 39. Kata Nabi itu orang di umur 38 waktu itu. Orang di umur 40. Ada rahasia khusus? Iya, itu harus siap-siap warning. 50%. Nah, kalau ketika dia hijrah sebelum dia di umur 40 dia belum hijrah juga, maka kesananya begitu terus tuh, maksiat terus. Nah, sebelumnya kan kita ini dalam hatinya juga dikasih warning terus tuh. Tiba di 40 itu udah keras warningnya. Cuma kan kita sebagai manusia udah, karena bisikannya dalam hati. Nggak dikasih tahu kamu nggak kayak gitu kan, cuma kan dikasih feel gitu kan. Nah itu satu. Kedua apa ya, bosan kali ya, coba gitu
dengan rutinitas. Saya pernah bilang gini dulu Zona sama nyaman, ada keluar dari zona teman nyaman. saya kerja kok hijrah aja lagi. Saya bilang begini, saya cuma jawab simpel, saya kepalanya kayaknya udah mentok ke plafon, kamu mah belum mungkin. Kalau kepalamu udah mentok ke plafon, ya udah stop. Cuman kepuasan itu artinya udah puas saya udah cukup. Karena begini, tenar, duit, kalau tiap hari dicekokkan sama itu, gila orang loh, bisa bunuh diri. Iya. Kalau kita gak punya agama ini, contoh yang paling konkret aja, banyak kan musisi yang bunuh diri juga, saking tenarnya. Jangan di kita kan belum pol tenarnya. Korea banyak. Korea luar tuh kayak Cobain atau apa, kayak mungkin dia drugs atau apa gitu kan. Jadi saya jawabnya gitu, maksudnya gini, udah cukup apalagi sih, mau terus-terusan hidup di entertain sampai kapan gitu, kesiksa lagi hidup. Iya kan? Ya. Kesiksa dengan pola hidup yang hype, yang pokoknya apa ya, saya Glamor. tidak mencibir tentang glamor ya. Tapi untuk saya sih Dewan 40 udahlah cukup, udah selesai. Kalau buat saya pribadi, saya tidak menyarankan ke orang lain. Ini saya bercerita kan, ditanya kan saya sendiri. Makanya juga kalau hijrah juga saya tidak menganjurkan semua orang gitu. Kalau menganjurkan semua orang sholat ya harus. Ya. Tapi kalau hijrah kayaknya enggak, karena kalau hijrah itu keputusan lebih kuat, berat. Karena istiqomah ini panjang. Kalau banyak ibu ngomong hijrah berarti istiqomah ya, bicaranya ini panjang ini sampai mati gitu. Kira-kira udah bisa ya, karena kalau udah hijrah berarti jalannya tuh dijaga tuh. Mau kemana susah nggak bisa ngeluh, kaya juga nggak bisa ngeluh gitu. Kan itu semua dijaga kan. Cibiran orang, saya nggak perlu cibiran orang. Cuman ya kalau hijrah ya udah hijrah, makanya saya jarang di media gitu. Oke. Om Robi? Kalau saya ya kalau dibilang saya bersama ya sama Reja. Cuman saya sebenarnya bukan hijrah, tapi pindah dan pengen mempertahankan, karena kan kalau orang hijrah mah gampang, besok juga bisa hijrah. Iya. Aku bisa hijrah. Besoknya lagi balik lagi. Ya benar tadi katanya. Keluar dari zona nyaman. Ya. Cuman kan ada orang yang terkadang ini, kalau berbicara hijrah itu kita berbicara hidayah juga. Kan karena ya setiap orang yang dipaksain kita paksain, ayo udah kamu ikut saya ini segala macam, nggak bisa. Karena apa ya? Karena dia belum dapat hidayah. Ya kan mau dipaksain juga dia bakal mental lagi soalnya. Percaya lah maksudnya. Cuman kan terkadang ya benar tadi kata Reja, orang yang gitu istilahnya ya kayak saya dulu gitu kan, di dunia malam gitu, di dunia malam hiburan gitu kan, apapun mungkin bisa saya raih gitu. Kayak misalkan ya maaf kata ya gitu kan, kayak misalkan ya hamar lah gitu kan, bisa gitu. Terus kayak misalkan yang lain-lainnya pun bisa gitu kan. Cuman kan ya setiap orang itu pasti ada titik jenuhnya, dan Allah kasih hidayah karena Allah sayang gitu kan. Nah, mungkin hidayah saya waktu itu salah satunya mungkin lewat teman-teman musisi juga gitu kan. Lewat teman-teman dari musisi ini yang nggak pada hijrah duluan gitu kan. Ya, saya sampai bosan asli didatangin tiap minggu ke rumah, ini mau ngapain sih sebenarnya gitu kan ya. Karena apa? Karena hati belum feel kan, feel belum dapat gitu kan. Nah, tapi ketika feel itu udah dapat, dan misalkan saya dulu istilahnya kalau dibilang yang bego, saya dalam perkara agama saya bego. Misalkan dalam hal yang kecil aja lah gitu kan, kayak misalkan mau masuk ke toilet, saya nggak tahu, asli saya dulu nggak tahu harus apa dulu, di mana ini bacaannya apa. Masuk ke masjid ya namanya masuk aja gitu, nggak tahu harus kaki apa dulu gitu kan. Karena saya dulu bego. Nah, tapi karena sayangnya, mungkin karena kasih sayang Allah sama saya, Allah kirimkan teman-teman dia, mungkin salah satunya ya kalau mungkin saya bilang di sini, saya dapat ke bawah hijrah itu awal-awal itu dari Kang Yuki, dari Mang Yuki gitu kan. Dia yang rajin datang ke rumah ya, padahal kalau dipikir-pikir kan buat apa sih seorang Kang Yuki datang ke rumah saya gitu kan.
dia mah artis gede, saya mah artis kampung gitu kan istilahnya. Tapi ya itulah jalan ini istilahnya apa ya, skenario-nya Allah lah, skenario Allah gitu kan yang dari Kamiki istilahnya ya sampai akhirnya ya saya ikut ngisi di acara teman-teman Sapa Hijrah ini dan musisi-musisi yang berbeda hijrah gitu kan. Ya akhirnya di sana saya kayak itulah gitu kan. Kalau misalkan kita bergaul sama tukang parfum, pasti kita ikut wangi. Tapi kalau misalkan kita bergaul sama tukang musik gitu kan, Bawa mancing. matahari gitu kan. Gimana tuh gaulnya tukang gosip terkecebur? Tapi hidayah dari Adan juga sebenarnya hidayah kan ada ayalah sholat nggak ngajak wae. Ya itu kan makanya kalau misalkan zaman muda dulu Ya, gitu kan tapi setelah Pak mati oh iya iya gitu kan istilahnya di azan itu pun kan di Allah itu sudah meng-create sebagus mungkin gitu kan. Ayolah sholat gitu kan, ayolah sholat kalau mau apa, kalau mau dapat kejayaan ya sholat. Hanyalah salah dulu baru hanyalah falah. Ayolah sholat, ayolah sholat, ayolah sholat, ayolah sholat. bisa berapa puluh tahun tadi ganti tapi Itu sudah sampai hari kiamat. iya Om, Kayak gitu kan. ngomong-ngomong soal hijrah, baju kita ini juga sama, disponsori dari mana nih? woi Ustaz Epi Dari- Ustaz Epi ya? Dari Oase Hijrah Oase Official. Nah, buat teman Om, follow kepoin aja IG-nya Oase Hijrah Official dari Pak Ustadz Evi. Atur nuhun Pak Ustadz Evi. Rawson Pak Ustadz, adem asli Pak Ustadz. cicak semuanya. Oke, kembali ke Om Reza sama Om Robi ya. Nih Om, pernah nggak terlintas untuk kembali ke dunia sebelumnya pada saat ini? Kalau saya enggak, tapi karena lingkungannya hijrahnya musisi, saya masih main. Mainnya mungkin ya kalau Hobi. dulu pakai apalah, kalau kita kan main seadanya gitu. Saya suka ngiringin mama, Kang Yuki, sama ini Robi biasanya. Suatu band itu ada Andi Slash, yang hijrah-hijrah, Hari Rebek, bandnya Rebek dulu. Terus terus Ali banyak yang ngiringin mama gitu. Jadi tapi udah nggak, maksudnya ya seadanya kita main, maksudnya nggak yang kayak dulu lagi kan. Karena kan kalau dulu istilahnya ya apa dibilang full riders gitu kan. Nah, dengan full riders, alat kudu iya, fasilitas kudu iya, segala macam. Nah mungkin pada saat ini masih enggak. Jadi kayak saya misalkan masih bermusik gitu kan, sebenarnya ya saya bukan mengharapkan musik kan, gitu kan, karena ya kapasitas saya untuk berbicara itu nggak ada gitu. Tapi kalau diri saya pribadi yang bego ini, yang bodoh ini gitu kan, ya saya jadi misalnya mindsetnya berubah gitu. Kalau dulu kan pengen mencari ketenaran, popularitas atau apalah gitu kan istilahnya. Kalau di dunia entertain gitu kan istilahnya, maaf kata ya gitu kan, kalau misalkan kayak misalkan mendapatkan perempuan mah gampang ya gitu kan. Duniawi itu mah gampang gitu kan. Kalau yang sekarang ini lebih apa gitu kan, ya manfaat, niat saya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya dengan saya masih bermusik di sini menjadi asbab hidayah buat orang yang melihat dan mendengarkan. Bermanfaat Ya gitu kan, dia bukannya saya pengen show up enggak gitu. Tapi ya saya bermusik ini karena tadi hobi gitu kan. Nah cuman niatnya ya saya ganti, yang tadinya misalkan pengen dapat duit apa segala macam, ya dengan misalnya sekarang ini ya istilahnya ya Allah, mudah-mudahan langkah saya ini menjadi asbab hidayah buat orang lain gitu, atau buat teman-teman saya. Oke. Ya, karena kan dalam hidup ini kita harus mencari sebanyak-banyaknya saksi apa? Saksi dari di akhirat. Nah Om, bener nggak sih kalau kita mau berhijrah meninggalkan duniawi ke jalan yang diridhoi oleh Allah gitu kan? Bener nggak sih kita harus meninggalkan pekerjaan? Pokoknya yang berbau duniawi harus ditinggalkan, termasuk pekerjaan. Itu bener nggak? Konsep mindset seperti itu? Sebenarnya kalau kayak gitu kan berarti hubungannya sama fokus. Itu mah nggak harus sih, kalau yang kuat nggak harus.
Karena kalau dia bujang mungkin bisa ya, tapi kalau dia punya istri kan Kembali lagi ke tanggung jawabnya dia. Kalau istrinya paham masalah agama. Kadang-kadang kita berkerudung tapi saya nggak menjudge gitu. Kepemahaman tentang agama kan masih minim gitu kan. Jadi ya nggak masalah sih, maksudnya asal bisa masih bisa bagi waktu gitu, dan maksudnya kalau untuk dia seimbang itu susah. Kembali ke pilihan orang ke orangnya lagi. Dia mau fokus silahkan, tapi itu tadi biasanya kalau orang hijrah belakangnya dulu bener ini. Kalau ban belakangnya udah bener, udah diganti lagi, nah insya Allah bisa tuh. Karena kalau kita hijrah ke depan, paling depan nanti, ini belakang ini bisa menghambat gitu. menghambat. Itu Dulu istri ngizinin tapi pas Saya pertama gini nih. keluar ini. karena mungkin zaman dulu dengan hingar-bingar itu mereka juga merasakan kepahitannya gitu. Sebagai wanita yang dijolimi juga ya kan, namanya lelaki kan, Iya. kesana kemari kan ya pasti tahu lah ya. Punya cewek aja, punya cowok anak band aja pasti mau kan Negatif. negatif. Karena dia udah punya pelajaran dari situ, udahlah dia. Nah salah satu dia bilang udahlah kita hijrah aja. Saya bilang ini kalau kita hijrah pahit loh. Jangan dulu, saya bilang. Sampai pada akhirnya udahlah. Kita bisa hidup apa adanya udah cukup lah. Kalau udah gitu dia pegang, nanti suatu saat dia pegang omongan gitu. Dulu juga kan kamu yang pengen mau. Iya. Karena urusan labil ini pasti Betul. tidak ada yang kuat gitu, kayak tembok gitu, kekeh gitu. Nggak ada. Sifat ini berubah-ubah di tengah jalan. Tiba kita dapat di permasalahkan oleh satu masalah materi, kan perempuan. Saya tidak menjadi perempuan, cuma dia identik dengan materi. Iya. Ya karena mereka yang ngurus mungkin ya. Terus anak lah, belanja apa. Kalau dia bisa cukup, wah kita ini udah beda lingkupnya nih. Belanja sedikit apa adanya lah, yang penting cukup buat kita gitu. Bisa. Tapi kalau yang belajar, nggak cukup, dia bilang nggak cukup. Ya tak berumah tangga ya kan. Betul. Ya, itu apa? Perlu sama mereka. Jadi kalau hijrah bukan cuma kita tuh. Kebanyakan orang yang punten gitu, pasangan baru menikah itu dari ekonomi biasanya yang datang. Gak usah urusan agama, urusan hari-hari masih urusan dunia aja, ekonomi dibahas, apalagi ukuran agama yang sangat meminimkan masalah ekonomi kan. Iya. Bahkan Rasul aja dia tidak pernah berdoa meminta kaya, tapi dia meminta miskin agar hisabnya lebih ringan nanti. Itu yang maksud agama tuh. Ya. Allah tidak ridhoi orang kaya yang mati, kita tidak ridhoi kaya karena banyak hisabnya gitu. Iya, hisabnya itu lebih panjang, lebih lama. Yang itu yang urusan di akhirat itu. Seperti Nabi Sulaiman. Hisab itu nggak akan habis. Jarang Jadi kalau ada. misalkan print out itu Susah. Susah juga ya. Nah, oke Om. Jangan kemana-mana, teman On Trip, kita akan kembali di segmen ketiga ya. Yang mana di segmen ketiga kita akan membahas apa sih makna hijrah. Ya, secara simpel, secara sederhana untuk agar mudah dimengerti hijrah itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Tripod. Ini podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan pertama, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Setiap detik berkah. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan di Jumat pagi terlebih, Allah lipat gandakan. Anfik unfik alaik sayyidul ayam, rajanya hari, diberkahi semua apapun kebaikan kita, termasuk infak, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang kita niatkan hanya untuk mencari ridhonya. Program cobaan pertama biasa lakukan Jumat pagi. Nah, jangan menunggu kaya untuk berbagi. Barang siapa yang membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan kita. Kuy guys, cobaan pertama, saya Febendi mengucapkan barakallahu laka wa ahlika wa malika. Jazakallahu khairan katsira. Semoga diberkahi siapapun yang bersedekah di pagi ini. Jumat berkah, cobaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuy guys. Kembali lagi di Tripod, on Tripod Podcast. Tadi seperti biasa, kepotong pembicaraan kita dengan iklan. Tadi nanya apa Om Diki? Hanya
apa sih arti hijrah? Tapi sebelum kita masuk ke arti hijrah, nah ini kan istilahnya di agama ini kan untuk korelasi dengan wisatanya ada nih Bang Lin. Istilahnya kita ada istilahnya sport tourism, ada juga untuk di agamanya itu untuk religinya ada wisata rohani. Wisata rohani jadi kita bisa mengunjungi makam-makam para wali gitu kan. Itu ada ya agenda pariwisata ya? Ada, itu yang dinamanya dengan ziarah gitu. Ziarah. Nah, dan juga ada beberapa kali nih ada yang dari kota luar itu khusus mengunjungi satu majelis. Ada juga yang mengunjungi suatu majelis untuk menghadiri kajian yang dipimpin oleh, mungkin saya pribadi saya pernah membawa grup ke Jogja. Waktu itu kajiannya dari Ustadz Wijayanto waktu itu di Jogja. Nah, mudah-mudahan di Bandung pun nanti ada wisata rohani seperti itu. Mudah-mudahan mungkin nanti dari Ustadz Reza, pelopornya dari Bang Reza ini. Itu Ustadz muda itu banyak tuh, ada Ustadz Epi, Ustadz Hanan, itu banyak sebenarnya yang pelopor itu. Salah satu kalau saya nggak salah ini, jadi yang bisa sedikit merubah 40%, 50%, 35% warga di sini itu karena banyaknya ustadz-ustadz muda gitu, kan menarik mereka ke masjid. Terus coba perhatian. Ya, terus lagian kan kayak ustadz-ustadz yang tadi dibilang itu ya istilahnya ya bisa apa ya kalau dibilang tuh bisa nyamar lah, bisa nyamar gitu ya. Nyamar dengan istilahnya dandanannya apa segala macam, jadi membuat anak-anak muda juga tertarik gitu. Betul ya, istilahnya wah ini dia ustadz pakai kupluk, pakai topi gitu kan. Nah, dia nggak masalah sebenarnya gitu kan. Itu kan cara dia siar gitu kan, cara mereka siar untuk mengajak orang lebih baik lagi gitu. Contohnya kayak saya juga nih, kalau ada teman pakai apa yang gamis gitu, anjir saya tahu ustadz deh orang. Jadi kayaknya nah kalau sebenarnya gamis itu kan sebenarnya pakaian sunnah, balik lagi ke sunnah. Nah ketika kita misalkan sholat ini segala macam ya bisa mungkin kita pakai pakaian sunnah, terus pakai wangi-wangian makanya rek bobogohan waktu kesengit kalonnya biasa gitu kan gitu ya. Nah jangan sudah ya awal-awal saya sama gitu kan gamis sih bener channel omongan cerita segala macam, tapi enggak juga itu kan pakaian dalam artian pakai tempur lah gitu, tempur dalam taat gitu. Kojona lah berarti kalau mau ke cewek aja ke meja ya kojo, kalau ke Allah ya rek bukan yang Allah mah kudu rapi sengit. Nah itu saya juga pernah ngalamin kayak gitu istilahnya. Kita semua pasti mengalami masa-masa kelam. Nah pada saya masa kelam dulu, saya tuh ada temen tuh di sholat yuk, sok lah, baru sholat mesti keburu beakan waktu mal bener sholat dipaksa mah. Nah temen saya iseng, dia sambil bercanda dia jawab, mending dipaksa sholat ke urang atau mending dipaksa asup neraka ku Allah. Itu kan bercanda tapi masuk gitu kan. Akhirnya ayo tuh. Nah mudah-mudahan ya buat teman-teman Om Trip di luar sana, kalau ada teman yang ngingetin kita sholat, kita harus bersyukur. Daripada ngingetin makan nggak usah diingetin. Lapar makan lah. Ya makan sendiri. Kadang gitu loh. Tapi saya ya perjalanan nih pas ke Pangandaran. Ya dan juhur sholat lah. Kata empatan kita berlima. Teman saya, wah kayak udah mau perjalanan cina. Yang saya bayar sholat siang sering keke nggak mau. Empatnya sholat itu sih mana dagoan mobilnya yang sepatu bisa maling. Akhirnya pas minang gitu tengah jagaan. Ini lu sholat aja tengah jagaan. Jadi kan ke bawah. Maksudnya lingkungan juga harus. Iya. Tapi itu benar gitu. Dapetin satu teman yang seperti itu susah. Karena apa? Istilahnya ya makanya tadi saya bilang kan saya pengen cari banyak saksi. Banyak saksi itu salah satunya itu saksi gitu. Yang lebih baik nyuntrungkan tapi menyelamatkan daripada misalkan membiarkan tapi kita terlena gitu.
Karena kita sebagai teman juga pasti kena pertanyaan ya, kenapa teman Anda dibiarkan? Nah, itu bahaya. Ketika diisa, bener sih. Tanah kita kurang gitu kan. Nah ini Om, gimana sih arti hijrah yang sebenarnya atau isi secara simpel aja biar mudah dicerna, bukan mudah-mudahan bukan hanya dicerna tapi diikuti dan dilaksanakan. Gimana nih Om? Hijrah itu kalau dari definisi kata hijrah itu berpindah. Move, pindah itu maksudnya semua, jadi tapi yang lebih baik ya, bukan yang sama levelnya sama gitu. Upgrade yang lebih baik. Jadi bukan yang lama dipindahin ke yang kan. Tapi kalau dari kata-kata hijrah itu lebih nyentuh ke agama sih, karena nggak ada yang apa ya, kalau bahasa Indonesia hijrah bukan. Ya, upgrade-nya bukan duniawi Bukan ya. duniawi gitu, lebih ke agama. Fokus berarti ya. Makanya kan orang kalau hijrah itu udah berarti dia fokus, dia udah bisa terima konsekuensinya apa gitu. Nggak main-main gitu. Nah, ada juga kalau urusan basisnya itu mengikut. Toh itu pun seiring jalan hijrah tuh itu cuma menemani, itu bukan fokusnya ke situ gitu. Lebih aktifnya ke agama gitu. Karena hijrah itu kan orang ambil dari Nabi tuh. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu doang sih, karena waktu itu banyak penzaliman di mana-mana dia pindah. Tapi kalau kata yang ini bilang nggak usah berhubungan dengan agama. Kalau kamu ingin bisnisnya lebih bagus, pindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Kalau itu kira-kira udah rungsing lah segala macam, pindah. Itu bilang bisa hijrah juga, cuman mungkin tidak dimasukkan dalam kategori agama gitu kan. Tapi dari makna hijrah sendiri itu membawa kelakian, beruntungan. Makanya kalau orang non muslim gitu, udah nggak bagus itu bisnisnya, harus pindah lagi, bisa. Iya. Apalagi biasanya lebih bagus, pindah cari yang baru lebih bagus kan. Dari segi materi begitu juga. Pandangan dari Om Robi? Ya kurang lebihnya bersama gitu kan. Cuman ya kalau kita berbicara masalah hijrah ini, ya itu dia tadi gitu kan. Ya kita berpindah itu memang untuk ke arah yang lebih baik gitu kan. Berpindah untuk ke arah yang lebih baik. Cuman kita harus bisa tanamin dalam artian ya niatin lah gitu kan, harus yakin gitu kan, dalam artian begini, ketika kita hijrah apakah kita bisa mempertahankan hijrah kita. Karena kan hijrah ini prosesnya tadi yang dibilang agak panjang sampai kita nanti masuk ke dalam kubur, kan? Nah sampai nanti masuk ke dalam kubur nih ya, hijrah ini harus ya dari misalkan tadi A kita hijrah ke B, ya B aja terus. Nggak boleh misalkan balik lagi ke A atau ke C, nggak bisa itu hijrah. Jadi kalau dibilang hijrah ini ya yakin dulu ya, karena kan kalau ngelihat ada orang hijrah apa hijrah itu kan istilahnya ya jadinya style hijrah gitu kan ya. Ya buat apa style hijrah, udah aja style biasa aja gitu kan ya, karena kan belum tentu juga gitu kalau orang misalkan udah pakai gamis dia hidupnya paling benar, enggak. Betul, ya kan? Bisa aja gitu kan, ya kayak misalkan kalau kita berbicara misalkan masalah pakaian itu, dulu Rasulullah juga cuma ada berapa, saya kan cuma ada kalau nggak salah 2 atau 3 pakaian gitu kan. Ya, tapi istilahnya ya tingkah lakunya ya kelihatan gitu. Ini kan ada orang pakai misalkan pakai gamis segala macam gitu kan. Tapi kalau tidak mencerminkan itu, ya kan? Berarti kalau boleh dibilang ya belum hijrah gitu. Berarti hijrahnya pas mau melangkah, Anda ragu silakan kembali. Ya kan, nggak boleh setengah-setengah ya. Kalau setengah-setengah, ini kembali lagi. Ya tapi ya, istilahnya ya kayak misalkan kita ngeliat yang orang lah, saudara aja lah dulu gitu kan ya. Wajib kita ingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan ya misalkan kita doakan gitu kan. Ya, karena kan doa itu ngeri. Karena saya alami sendiri lah gitu kan. Saya dulu pernah cekcok sama kakak kandung saya sendiri lah, cekcok segala macam gitu. Akhirnya karena saya udah kesel atau udah emosi gitu kan, akhirnya saya
udah nggak pernah ngobrol gitu segala macam. Ngobrol pun seadanya, apa kabar, baik itu kan nggak pernah ngobrol gimana. Nah, tapi ketika saya misalkan ada teman-teman yang lagi mungkin di masjid gitu kan, ya saya berniat lah ya Allah, mudah-mudahan saya amalan di masjid ini diijabah sama Engkau ya Allah gitu kan. Ya saya mendoakan, ya Allah, saudara-saudara hamba yang masih belum taat, tolong kasih hidayah biar mereka taat gitu kan. Ya tanpa saya misalkan kamu gini-gini, enggak, tapi Allah yang ngerubah sendiri. Iya. Allah yang ngerubah, Nggak bisa dipaksa. nah itu real yang saya alamin gitu, itu real gitu kan. Tiba-tiba saya lihat update statusnya yang bangun 2:30 atau bangun saya kan gitu, orang ngapain gitu kan. Tadi mungkin yang tahajud gitu kan. Ya itu gitu kan. Karena kalau misalkan kita ingetin terus, gini jam segini belum sholat ini segala macam, ya lama-lama orang juga capek gitu. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali udah kita ajak gitu kan, ternyata masih belum, ya udah, jangan pernah diomongin lagi, tapi didoakan aja gitu. Didoakan, ya mudah-mudahan ya itu saya alamin, termasuk misalkan kayak dari ketika saya memutuskan untuk memutuskan untuk yakin sama Allah, bisa memperbaiki diri, ini segala macam. Pemahaman saya sama istri itu masih bertolak belakang. Awalnya itu kan, waduh, sampai kata istri kayak gini, nggak sesuai, beli buku, tinggal YouTube, Google, baca sorangan gitu kan. Ya, kan? Nah setelah saya sama teman-teman ini dibimbing, barulah saya paham gitu kan. Ketika orang belajar sendiri tanpa ada yang membimbing, ya, maka dia bergurunya sama iblis. Oh gitu. Harus ada yang mengarahkan. Ya, soalnya nanti kan apa yang kita lakukan itu kan istilahnya dipertanggungjawabkannya sama siapa? Ya, gurunya. ya ketika saya mau membaca, terus saya ketemu sama teman Ustaz, orang baca dia benar kan? Wah ini harusnya begini kan diarahin. Nah, jadi pun kalau misalkan kita ngasih tahu ke orang gitu kan, ya kita karena udah dibimbing tadi. Ya kalau kita makan bulat-bulat, ngeliat orang seperti itu, yang ada kita berantem sama dia. Ya karena banyak gitu kan. Ya cuman balik lagi tadi, karena bertolak belakang itu, ya akhirnya saya nggak cekcok sama istri gitu kan. Akhirnya saya ya Allah. Nah itulah ketika misalkan suami istri gitu kan, pasti ada cekcoknya. Sebaiknya, nah kalau kata istilahnya, kata kiasannya ini, sene jangan dilawan sama sene lagi. Jadilah kamu air untuk mematikan api ini. Kayak tali, kalau tarik pasti putus ya. Jadi kalau tarik ulur satu gitu mungkin. Iya, jadi sebagai misalkan kalau suami istri ini ketika misalkan namanya perempuan ya, gitu, perempuan itu kan egonya kuat dan emosinya tuh melebihi daripada laki-laki. Nah, ketika si istri ini emosi, kita kalau bisa jangan di dekat dia. Kalau kita di dekat dia yang ada berantem, tapi ya kita harus keluar. Yang saya lakukan gitu kan, selama ini, ketika istri misalkan nggak saya dengerin, saya langsung keluar. Sebisa mungkin gitu. Ini bukan yang saya riang enggak, tapi saya diajarin juga untuk menjadi air tadi gitu kan. Air itu ya istilahnya sebisa mungkin lah kita dinginkan kepala. Lebih baik lagi kalau kita berwudu, ya semuanya dicuci gitu kan. Kalau ini marah sama istri dipulangin ke mertua. Kan PPKM. Diabaikan pemajikan ke mertua. Om, buat teman-teman Om Trik nih yang masih istilahnya masih setengah-setengah, boleh gak kasih masukan, kasih motivasi, ajakan mereka untuk mantap berhijrah. Yang sudah melewati masa itu kan, Om Reza sama Om. Kalau saya buat teman-teman satu aja pesan. Jadi sesuatu yang baik itu untuk memulai awalnya kayak sholat itu harus dipaksa. Kalau dulu kata Ustadz Khalid Basalamah, di rumah kita ada Al-Quran, tapi malas baca.
bagaimana caranya harus pegang dan baca. Memang kondisi malas. Sesuatu yang dipaksain nanti akan terbiasa. Apalagi kebaikan itu. Kalau dia keburukan itu pasti jadi. Kalau kebaikan itu sangat bertolak belakang. Nah, pesan saya, apapun kerjanya, apapun pekerjaan atau apapun itu, profesinya jangan ditinggalin sholat. Tidak perlu harus hijrah sebenarnya. Sholat adalah tiang ya, agama. karena itu basic ya. Basic kita di situ, nanti Allah akan kasih pemahaman sendiri dengan kita sholat gitu. Cuman itu jembatan yang menuju ke sana gitu. Betul. Iya. Om Robi mungkin ada. Ya kalau buat saya gitu kan, apalagi saya di dunianya dunia lagi gitu yang mau diidentikan dengan mungkin ya Bob Marley gitu. dengan manajemen memaks atau kata orang-orang gitu kan. Nah, istilahnya negatif aja gitu ya. Buat saya itu ya kalau misalkan pengen bukan hijrah ya, kalau pengen memperbaiki diri gitu kan, kalau untuk memperbaiki diri betul gantilah istilahnya ruangan gitu. Kalau dibilang ruangan teh tempat tongkrongannya gitu, tempat tongkrongan Lingkungan. misalkan saya kayak saya dulu gitu kan, tongkrongannya misalkan kayak pub, beer house segala macam yang identik dengan hammer gitu kan. Nah, ketika misalkan saya ganti tetap gitu kan nongkrong ngobrol segala macam, tapi diganti mungkin dengan mix tea, dengan kopi, dengan istilahnya nutrisari, dengan rokok, tapi obrolin perkara agama. Nah, benar kata Reza tadi, ya istilahnya ketika misalkan kita memaksakan untuk mengganti lingkungan kita, tempat tongkrongan kita gitu kan, kita paksakan, lama-kelamaan ya kita jadi enjoy. Termasuk saya dulu ya ketika diajak ini segala macam ke pengajian gitu kan, ya udah saya ikut ke pengajian. Nah, yang dapat saya lagi itu bukan istilahnya bukan dengerin tausiah, bukan gitu kan. Tapi setelah mendengar tausiah itu, teman-teman gini misalkan ya ayo kita ngopi, ayo kita segala macam, tapi yang dibahasnya itu tentang perkara agama. Nah, itulah yang bikin saya bisa nyambung gitu kan, Jadi buat teman-teman gitu kan, cobalah diganti frekuensinya gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Misalkan masih suka di musik gitu kan, silakan suka di musik, nggak apa-apa. Cuman setelah hari-harinya diganti lingkungan Kebiasaan. Ya lingkungan bisa membawa kita lebih baik lagi gitu kan ya, karena percuma gitu kan kita niat pengen hijrah tapi lingkungannya masih lingkungan itu, ya otomatis ya kita nggak akan bisa move on gitu kan. Tapi kalau kita ganti gitu kan, ya jujur aja saya dulu mah sampai vakum di band itu hampir 2 tahun saya vakum gitu kan. Hampir 2 tahun saya vakum, dalam artian apa ya, yang pertama karena ya namanya mungkin Reza juga mengalami gitu kan, istilahnya anak band pasti yang negatif gitu kan, oke gitu kan, saya memutuskan gitu kan, saya bilang ke anak saya stop dulu, silahkan kalian mau jalan silahkan jalan, cuman saya mau stop dulu nih, mau apa ya, saya mau memperbaiki diri saya dulu, hubungan saya sama Allah dan hubungan saya dengan istri. Ya, karena istilahnya nggak akan bisa, karena istri itu adalah partner kita untuk istilahnya tugas kita sebagai muslim adalah salesnya Allah untuk mendakwahkan walaupun cuma satu ayat yang kita tahu, tapi harus kita sampaikan apa yang misalkan kita dengar kita sampaikan, tapi jangan sampai ngejudge orang, termasuk saya gitu kan, kayak misalkan masih ngumpul di komunitas reggae, masih ngumpul saya gitu kan di komunitas reggae. Nah, cuman karena kebiasaan saya yang hari-hari udah seperti ini gitu kan, ketika saya ngumpul ini ya saya masih ngobrol biasa, cuman ada istilahnya tanpa saya sadari gitu ya, Allah itu menjaga, dalam artian menjaga apa gitu, mana ulah balik beli minumnya, mana ulah balik beli naon, gitu segala macam, itu ada tanpa kita sadari, itu pasti dijaga, dibentengi lah, dibentengi. Nah, makanya saya bilang kalau buat teman-teman yang misalkan mau hijrah, ganti dulu lah
ganti dulu lingkungannya. Kalau bisa ya ikutkan misalkan apa yang dilakukan sama lingkungan yang baru ini gitu kan, istilahnya ambil yang baiknya gitu, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya gitu kan, karena istilahnya ya Allah melihat usaha hambanya walaupun sekecil biji zarah lah. Nah itu teman-teman, apalagi istilahnya teman-teman dari se-Indonesia ini gitu kan, karena kejadian juga istilahnya kemarin gitu, dan saya baru tahu gitu kan, ketika misalkan baru beberapa, kalau ada 60 hari yang lalu lah gitu kan, salah satu vokalis band reggae Indonesia gitu kan berpulang ke rahmatullah gitu, Stephen Nugraha Kaligis gitu kan, atau yang dikenal nama Tepeng Stephen Kokonatris lah gitu kan. Nah setelah dia meninggal barulah saya tahu faktanya seperti apa dulu. Oh ternyata dia kan hari-harinya dia mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Masya Allah gitu kan, saya sampai sebenarnya saya dekat lah, karena satu kampung dan satu kampung juga sama-sama dari Riau gitu kan, sama-sama dari Riau, dan saya kenal Stephen juga dari dulu, dia masih band Scope dulu, sebelum Stephen Kokonatris masih band heavy metal gitu kan. Ya karena itu jangan melihatkan misalkan sisi hijrah kepada orang gitu kan. Jadi istilahnya ya kita hiduplah pakai hati kita gitu kan. Nah, makanya ketika saya tahu gitu kan, ya Masya Allah gitu kan, sampai istilahnya dia sempat setiap malam Jumat itu Stephen itu sama seperti kita pengajian, cuman dia di Jakarta ke masjid di Kebun Jeruk gitu kan. Biasanya ya mudah-mudahan bisa diikuti juga sama teman-teman pecinta reggae Indonesia. Nah, kalau misalkan pengen lebih baik ya carilah lingkungan yang lebih baik dulu gitu kan. Sebelum misalkan kita melangkah, kita lihat dulu nih. Kalau udah yakin insya Allah lebih mudah kan semuanya. Saya tadi ya, kalau ragu balik lagi. Iya benar itu. Intinya gitu aja dari Om Reza, masukannya intinya sholatnya dulu ya. Nanti yang lainnya ngikutin pasti Om Reza. Kalau dari Om Robi pasti lingkungan, betul. Lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau kita biasa dari lingkungan malam mungkin itu berarti kita harus siap hijrah meninggalkan. Seperti kita di sekolah lah gitu. Nah, posisi menentukan prestasi gitu. Ya. Mungkin dari Om Diki ada masukan? Ya intinya kalau kita belum siap untuk hijrah sepenuhnya, tapi mulailah untuk melakukan hal-hal kecil seperti hal yang mendasar yang menjadi tiang. Jangan pernah tinggalkan yang 5 waktu hanya demi hal-hal yang tidak seberapa ya. Karena setelah kehidupan kita yang sekarang di dunia, kita akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih abadi. Persiapkan perbekalan dari sekarang. Itu aja Om. Siap. Kalau gitu aja, makasih buat Om Reza sama Om Robi. Tetap dipantengin di Om Trip Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sama loncengnya juga ya. Nyalain loncengnya. Udah, see you again. Masih Om. Ya, sama-sama.